Halo Ren Squad dan KTM Lovers, balik lagi dengan gue Herman dari Monkey World Garage dan di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Nah, minggu ini kita bakalan bahas lagi mungkin hasil riset yang selama ini udah ditunggu-tunggu sama KTM Lover, sama Orange Squad, sama MWG Squad. Kalau ya berharap ini bisa berhasil dan akhirnya bisa kita mulai untuk pasarin atau bisa mulai kita lakuin di KTM, khususnya Nyuduk 250 teman-teman, yaitu remap Ecu Nyuduk 250 dari yang tahun 2017 sampai 2020 untuk yang BS4 yang kayak gini motornya tipenya, dan khususnya untuk Nyuduk 250. Nah, good news banget. Jadi itu dia kayak gue bilang tadi, minggu ini kita akan bahas satu berita baik yang selama ini ditunggu-tunggu, yaitu adalah remapping ECU Nyuduk 250 2017 up. Tapi sebelum nanti kita bahas, gue mau selalu ingetin teman-teman, guys, kondisi masih tidak baik, kondisi masih seperti ini. Gue berharap teman-teman tetap jaga kesehatan, teman-teman tetap jaga prokesnya. Kalau bisa ada kesempatan untuk vaksin ya lakuin vaksin. Dan yang pasti lindungin keluarga kalian, lindungi orang tercinta kalian dari pandemi COVID-19 ini. Itu yang gue gak akan selalu lupa untuk ingetin. Dan ya pastinya MWG per 23 sih sebetulnya kita udah sempat start untuk mulai buka. Kita coba untuk buka dan 26 efektifnya dan mulai normal di tanggal 26. Cuman gue mau share juga, walaupun kita buka, cuman pertama yang pasti prokesnya kita jaga banget. Kedua, seperti yang pernah gue bahas, mungkin untuk teman-teman yang tinggalnya dekat daerah dari sini, itu sistemnya adalah drop off service, jadi taruh habis itu setelah beres motor diambil, atau pick up delivery yang mana kita menggunakan towing rekanan kita pastinya. Itu memang ada biaya lebih, cuman itu mau ngomong kita lakuin karena ya selama masa PPKM dan kita tahu kondisi masih belum membaik, jadi kita jaga banget, kita sangat jaga banget biar teman-teman, biar tim MWG, keluarga kita semuanya itu terjaga dan terhindar dari COVID-19. Oke, balik. Jadi, very good news adalah buat kalian pengguna Nyuduk 250, khususnya Nyuduk 250. Kenapa gue bilang Nyuduk 250? Om, kok RC yang baru? Karena kebetulan RC di 2019 ECU-nya pun sudah sama, sudah kecil, sudah model ECU slot in gitu, model kayak memory card ya kan. Belum bisa, sebetulnya bukan belum bisa untuk RC 250, tapi kita belum riset untuk RC 250. Kita baru riset dan dapatin hasilnya di Nyuduk 250 yang 2017 up. Nah, kemarin mungkin udah sempat ada sedikit, bukan sedikit sih, sempat kita posting di feed, kita share hasil dynonya, on progress risetnya, dan ya resultnya juga. Cuman minggu ini gua bakalan kasih lagi test ride-nya MWG, yaitu Om Noval, karena kebetulan Om Noval bisa dibilang test ridernya untuk MWG, untuk motor-motor yang udah kita riset untuk upgrade performance. Nah, minggu ini kita bakalan review on board. Jadi minggu ini kita bakalan review on board. Nanti Om Noval yang bakalan sebagai test ridernya. Terus nanti kita bakalan kita bakalan bahas, kita bakalan kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Om Noval gimana sih rasanya setelah di remap motornya, khususnya motor ini, karena memang kita baru riset di motor ini, di motor Nyuduk 250 rosternya MWG. Nah, cuman pokoknya kalian para KTM lovers, pengguna khususnya Nyuduk 250, tungguin aja, nanti kalian akan lihat reviewnya akan mungkin kita akan bikin ngobrol-ngobrol sama Om Noval
gimana rasanya setelah di remap. Gitu aja. Oke, ntar lagi kita bakalan lihat onboardnya. Check it out. Halo Orange Squad, KTM Lovers dan MEG Squad. Balik lagi sama gua Herman di channel YouTube kita Monkey Virus TV, dan sekarang ada test rider MEG kita itu Om Noval atau Bro Noval. Nah, kita mau bahas Tifa. Kemarin seperti kemarin gue bilang, kita setelah remap, setelah kita akhirnya bisa remap KTM New Duke 250 untuk saat ini khususnya, dan kita sudah dapetin base mapnya, dan kita sudah remap di motor gue sendiri, di motor MWG sendiri, KTM Duke 250 R MWG ini yang warna hitam. Dan sebenarnya sih udah ada beberapa sih yang memang teman-teman udah kita remap juga. Nanti mungkin akan kita tongolin testimoninya dari mereka yang udah ngerasain gimana sih hasil remapnya. Nah, kemarin gue pengen kemarin gue sempat ngomong kan, kita akan bikin kita akan tes apa namanya, onboard ya, onboard real world footage, real world test. Jadi tesnya on road, terus untuk melihat semuanya tuh on board gitu. Nah, kemarin itu kebenaran memang selalu itu Om Noval atau Bro Noval yang ngetes motor-motor MWG. Jadi Bro Noval memang tes ride kita. Dia juga kebenaran pembalap, bisa dibilang rookie. Dia gue ajak ikut OMR KTM di 2 race terakhir ya. Di 2 race terakhir ya, di kelas rookie, dan lumayan juga nggak taunya bisa di depan gua, jagoan dia. Gua yang ngajakin nggak tahu dia di depan. Jadi dan juga Naval sebagai tim kita juga. Nah, Val, coba jelasin Val gimana, karena kemarin lo yang ngetes kan, khususnya di motor gua. Setelah di remap sama sebelumnya juga udah pernah soalnya udah tahu kan motor gua gimana rasanya. Coba jelasin gimana Val. Jadi bedaannya. Dulu kan pernah sempet gua kan suruh bawa dulu tuh jalan-jalan ya, manasin motor buat ngurusin si Duke hitam ini dulu sebelum ada remap kan udah, jadi gue tuh udah tahu gitu rasanya gimana, motornya gimana. Dan kemarin kan gue juga sempet nemenin Om Eri dari DMS Tuning juga kan untuk risetnya juga. Dan pada saat kemarin Dyno ya? Iya, Dyno di Farm Tuning. Kemarin juga sempat nemenin Om Eri dan sempat ada ya sneak peek gitu, suruh coba mau Om Eri, bawa Val gitu kan. Nyoba, walaupun saya kan tracknya kan dikit gitu, tapi berasa gitu. Dan kemarin kebetulan hari Minggu gue bawa sama Mori, dan thanks juga sama teman-teman Pamoret yang udah nemenin. Ya, emang teman-teman juga betul. Ya, rasanya itu perbedaannya signifikan tuh apa? Yang paling signifikan itu lebih ke power sih. Kayak dalam artian kayak dia pick up ke powernya itu lebih cepat. Kalau kita gas buat gitu kan. Kalau lebih biasa, padat ya? Iya, lebih padat. Lebih padat Hmm. dan juga ya karena RPM-nya kan di unlock jadi 11.500 kalau motor ini ya.
Jadi ya nggak sering-sering ganti gigi kayak KTM biasanya gitu. biasa gitu. Jadi maksudnya lebih panjang jadi ya Lebih panjang, nafasnya ya. nafas lebih panjang, lebih Iya. padat juga, lebih berisi pokoknya. Oke, jadi memang sih seperti kita bilang kemarin, yang kita rubah itu di tiap remap, mau outlook ataupun newlook, maksudnya mau yang first gen atau yang second gen, itu pasti tiga komponen sebetulnya. Sebetulnya 4 sih. Satu RPM limiter, kedua speed limiter, fuel controller, dan timing ignition. Jadi ini emang harus laras semuanya. Makanya yang seperti tadi Bro Naval bilang, di atasnya lo ngerasa lebih panjang, Lebih panjang, ya? lebih ada powernya. Lebih padat juga. Nah, kalau untuk responsifnya gimana? Maksudnya karena kan torsinya kemarin hasil dyno juga naiknya lumayan signifikan tuh. Torsi ya sekitar hampir 2 gitu. Hampir 2, Iya. betul. Kemarin kan hampir 2 hasilnya. Itu gimana? Lo ngerasain buka-bukanya lebih galak kah atau gimana? Lebih galak sih, kan kalau kemarin tuh duk yang baru ini termasuk line linear ya. Iya, Dia bawa kalau kita gas dia tarikannya tuh smooth gitu. iya. Dan kalau di cruising speed juga kan karena kan dia kan ngejar Euro juga kan, Iya, jadi betul. dia tuh ada kayak gap di situ, jadi tarikannya tuh suka ada gap Iya, gitu iya. untuk powernya gitu. Tapi kalau kemarin tuh lebih sama smooth juga, cuman lebih berasa lebih signifikan, lebih responsif gitu. Lebih responsif. Yes. Oke. Nah, emang ya itu dia apa namanya? Oh iya, kalau untuk masalah kenapa tadi dibilang limiter ini di 11.500, memang kalau untuk motor kita itu kita bikin di 11.500. Kalau aslinya itu hanya 10.300 ya kalau nggak salah. Iya, 10.300. 10.300 itu limiternya, ya kan? Kalau motor ini kita bikin di 11.500, tapi untuk di motor teman-teman kebetulan udah ada 2 yang remap dan udah ada testimoninya juga. Itu kita bikin di 12.000. Maksimum di 12.000 gitu. Jadi teman-teman nanti kalau tanya, "Om, kok kenapa 11.500?" Kita bisa bikin di 12.000. Cuma kalau kalian mau tetap di 10.500 di 11.500 juga nggak apa-apa. Cuman standarnya kita bikin di 12.000 RPM limiternya. Gitu. Nah, kalau untuk top speed, tapi juga lo kemarin San Mori juga kan namanya di jalan nggak mungkin bisa kebut-kebutan juga kan. Maksudnya nggak mungkin bisa sampai ya kayak kebut-kebutan di sih lah. bisa Om gitu. Cuman ya kita kan ya kayak di video kemarin yang gue juga udah bikin tentang RC gue sendiri. Gue kebut-kebutan ya mohon maaf kebut-kebutan, cuman kan gue juga nyobain motor ngetes ya kan. Itu ngeliat juga sekitaran kemarin, alhamdulillah di sekitaran situ nggak terlalu rame. Jadi sempet bisa dari start. Kalau di base nya kan Cubic tuh dia adalah lampu merah sampai ke Froggy. Kalau kalian tahu Froggy itu yang kayak menara gitu, itu kemarin sempat dapat 140 km per jam di sini. Yang itu sebenarnya udah decent bro. Karena normal kayak Duke tuh untuk high speed tuh agak susah karena kan dia naked dan aerodinamisnya kan kurang banget. Malah kalau saya boleh jujur waktu 140 km itu rasanya itu ketahan banget tuh kayak wow gitu. Mungkin dan itu juga kondisi sedikit windy gitu. Kalau karena itu sempat mau hujan ke Mendung, jadi agak windy gitu. Kalau anginnya lebih kenceng lagi dari itu mungkin gak berani saya gitu. Itu serem. Bahaya. Bahaya. Nah itu dia seperti gue janji kemarin, kita kita akan tunjukin onboardnya. Setelah itu kita yaitu tadi test ride dari kita Naval bawa. Ya paling gitu aja deh dari kita ngobrol-ngobrolnya. Terus yang pasti pesan gue dan tidak akan pernah gue bosan untuk gue ulang, yaitu prokes. Ingat prokes ketat, jangan lalai karena kondisi kita masih kayak gini. Jadi kita sama-sama saling menjaga. Terus dan gue berharap semua Orange Squad, semua KTM Lover, semua MWG Squad sehat-sehat selalu. Kalau emang pun dalam masa isoman, pokoknya kalian jangan patah semangat. Ya jalanin semuanya dengan baik, dengan sabar. Terus yang pasti tawakal dan ya pokoknya kita jaga semua ini, jangan sampai ada gimana. Itu aja sih paling ya dari kita berdua. Kita berdua sign out. Oh iya, jangan lupa like, subscribe channel YouTube kita Monkeyworks Garage TV. Terus follow IG kita di @monkeyworks_garage. Yes. Dan IG-nya Noval juga mungkin di mana Val? @nawananda.
Nah, itu IG Nafa, kalau gue nggak ada IG pribadi. Ada itu nih di Bang Kyor gitu. Dan lupa Om, kalau ada komen, kalau ada pertanyaan Nah, yang ya. mau ditanya, silakan bisa komen di bawah. Yes, betul. Jadi kalau kalian mau nanya tentang apapun itu, ya tanya. Mudah-mudahan kita bisa fast respon untuk menjawabnya. Kalau agak lama, sorry. Kalau mungkin kalau mau lebih cepat, lu bisa by di DM Instagram atau WhatsApp. Yes. Itu pasti lebih cepat untuk dijawab. Itu aja. Kita berdua, Herman dan Novel. sign out. Sampai ketemu minggu depan. See you next week.